Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini di ayat 66. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ini maksudnya bagaimana ini? Kok diperintahkan bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu? Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil mereka. Dan tujuannya ini bagaimana belum jelas, terus terang aja belum jelas mengapa ada bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung. Bunuhlah, terutama bunuhlah ini lihatnya bagaimana, tujuannya bagaimana. Terima kasih. 66 ya. 66 nih 66. Ada lagi Ibu sama Taiman kayaknya apa ya? Izin Pak. Oh izin. Habis lembur. Oh. Ya mau silakan dari dicoba. Boleh dengan suara. Nah. Mas mungkin Alhamdulillah sugeng rawuh Bu Haja Ridwan, kangen Bu, sambut dangu buat Mbak. Alhamdulillah Bapak semakin sihat nih. Alhamdulillah barakallah, matur nuwun pagi ini mendapatkan berkah. Yang keduanya saya menambahkan pertanyaan Pak Umar Siddiq nih. Ini kalau masalah munafik, orang munafik yang saya tanyakan, bahwa orang munafik itu kan cirinya kalau dia berbicara bohong, kalau berjanji itu dia tidak menepati, kalau dipercaya khianat. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah ketika ada saudara muslim kita yang mengaku beriman dan kenyataan dalam keseharian dia melaksanakan ibadah juga, ya sholat, ya puasa, bahkan sampai haji, tetapi ciri-cirinya ini tetap melekat kepada dia. Padahal di satu ayat yang lain itu kan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka. Nah, yang ini apakah ini juga bisa dikategorikan, artinya apakah dia akan juga selamanya kekal di neraka, ataukah masih ada pertimbangan dari Allah ketika dia juga beriman dan melaksanakan segala perintah itu? Mungkin ini yang saya tanyakan. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Seandainya kami wajibkan seorang munafik, ya, ini kata Allah, yang berhakim kepada tauhid, jibti ya minggu lalu, ya, agar sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain, ya, atau agar mereka keluar dari tempat tinggal mereka, keluar dari kawasan yang penuh dengan munafikun yang sangat-sangat tadi itu, yang ada apa ya, rasa itu. Keluar kamu dari situ atau bunuhlah orang-orang munafik itu kalau kamu memang mau bertobat. Tapi perintah itu yang disampaikan kepada Rasulullah di ayat ini adalah dijawab mengatakan ada yang mengikuti perintah Allah, perintah Nabi, cuman qalilan sedikit, nggak banyak, ya, tidak membunuh, tapi dia keluar untuk bertahqiq kepada Nabi Muhammad, gitu ya, yang 6 ini, sehingga dia taat pada Nabi Muhammad, dan kemudian dia bertanya, Nabi apakah aku di surga nanti akan ketemu dengan engkau? Ya semua dikumpulkan, ya, para syuhada, para nabi, para solihin, semua akan dikumpulkan di surganya Allah, dan bisa saling melihat wajahnya masing-masing, kayak apa wajah Nabi Muhammad, kayak apa wajahnya Umar bin Khattab, dan juga Nabi Adam kayak apa, semua kan lihat semua wajahnya. Kalau orang munafik tadi termasuk orang yang patuh dengan seruan di ayat 66, 67 dan 68 ini. Itu intinya itu, ya. Jadi karena Allah itu murka, ya, murka pada orang munafik, ya, lebih dimurkai orang munafik daripada orang kafir. Kafir itu jenis kelaminnya jelas, nggak abu-abu, ya. Sehingga kalau abu-abu ini kan semakin menyakitkan bagi orang lain. Allah paham itu abu-abu.
yang nggak paham kita, tapi Ibu Hajah tadi, Ibu Arga ya, Bu Arga katakan, apakah ada ampunan? Ya semua kan diampuni. Dosa besar pun sebenarnya diampuni, syirik pun diampuni ketika masih hidup di dunia. Ya, jadi konsep dosa besar nggak terampuni, syirik itu ketika dia meninggal. Sudah meninggal nggak diampuni, ya, karena syirik dia. Ya. Tapi dosa-dosa besar lainnya diampuni oleh Allah ketika sudah sudah meninggal, kemudian setelah dicuci 1000 tahun di neraka, kemudian dia masih punya syahadat, dia akan diampuni. Nah, orang munafik ini kan orang yang abu-abu, nggak jelas. Maka ketika dia meninggal ya nggak diampuni, seperti orang kafir, karena munafik itu lebih berat daripada orang kafir hukumnya dari Allah, menjadi keraknya surga neraka tadi itu, ya. Jadi kalau kita Bekasi ini luas sekali, maka kalau kita lihat tetangga kita yang mungkin yo sholat, yo ngaji, tapi sifat-sifat munafiknya masih ada. Nah, itu termasuk yang kita dakwai, ya. Tadi yang ada di situ di ayat berikutnya nanti ada, dakwailah mereka, ampuni mereka, ajaklah mereka, dan berikan kata-kata yang baik, ya, agar membekas. Kalau orang munafik itu tidak baik, gitu kan? Tadi ada di situ. Nanti ayatnya tadi, ayat berapa tadi itu ya? Ya, nanti ada di tadi sudah terangkan ya. Jadi orang-orang itu didakwai jangan ditinggalkan. Kalau kita nemui tetangga kita, teman kita munafik, ada seorang, jangan ditinggalkan, ya, tapi didakwai. Ya, kita ajak untuk tobat, untuk baik kembali. Itu kira-kira ya. Jadi kalau dia menerima dakwah kita, mengikuti kita, dan dia bertakbir kepada Allah dan kepada Rasul dengan kafah, maka dia termasuk yang diampuni dan masuk surga kelak. Amin. Ya. Barangkali itu Ibu ya, yang karena waktu juga silahkan dari mana nih? Ya, insya Allah. Ini orang munafik diantara adalah kalau berkata dusta, berjanji ingkar. Namun secara sekilas implisit atau itu arti yang sebenarnya, bahwa kalau melihat orang munafik itulah lihat sholat subuhnya. Lah itu penjelasannya bagaimana? Itu di sana kan juga lihatlah sholat subuhnya itu bagaimana sebagai salah satu tanda ciri orang munafik. Dan orang munafik ini apakah juga akan di surga bersama kita setelah diampuni, atau surga yang lain gitu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang taat pada Rasul dan Allah maka akan dikumpulkan di surga, bisa yang melihat wajah masing-masing. Ini kan menjawab orang munafik. Menabi nawasodiki nawasuhata warasolihin, kumpul dengan para nabi, para suhata, para solihin. Ini Allah menjawab di ayat 69 ini. Pertanyaan di ayat sebelumnya, apakah orang munafik yang tadi keluar dari kawasan Buida tadi, keluar dari kawasan orang munafikun, keluar dan tobat dan bertakhir pada Allah dan pada Muhammad, dia diampuni dan masuk surga. Tapi kalau dia sampai meninggal masih munafik, ya, itu nggak diampuni lagi, karena munafik itu derajatnya lebih berat daripada orang kafir. Orang kafir jelas kelaminnya, ya, kafir, beriman, bertakwa, Islam itu jelas. Tapi kalau munafik itu enggak, sholat ikut sholat tadi kata Bu Arga tadi ya, sholat ikut sholat, ngaji ikut ngaji ya. Tapi perbuatannya, sifat-sifat munafik itu selalu ada pada dia. Nah itu enggak diampuni, enggak terampuni lagi. Maka di sini dikatakan akan menjadi penghuni surga, menjadi neraka selamanya gitu ya. 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 Gitu ya, jadi diampuni kalau memang dia masih hidup di dunia ini ya. Ya, orang-orang tersebut menjadi terwujud berkah kalau dari Allah yang dianugerahkan kepada semua orang munafik yang bertobat dan bertakhir pada Muhammad, pada kita umat Islam, ya dia akan masuk surga seperti kita. Allahumma. Itu ya. Monggo silakan dari ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kalau membahas masalah munafikun, ini sangat menarik ya Pak. Saya mau tanya ini Pak, ini kebetulan di Indonesia ini lagi tren, lagi in gitu, untuk mendapatkan suatu jabatan yang empuk gitu. Ibaratnya misalnya mau jadi wakil komisaris atau komisaris Ya. suatu BUMN, yaitu sebagai penjilat. Penjilat ini nih masuknya itu munafikun apa enggak Pak? Sebab di sini itu juga mungkin dia menjilat-jilat itu hasilnya lain dengan yang dijilat-jilat Pak ya. Ini mohon penjelasannya Pak untuk penjilat ini klasifikasinya atau golongannya, golongan munafikun yang mana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini nanti katanya kalau Pak bagaimana? Ya, mungkin sekalian Pak Firman waktunya ya silakan di apa yang disebutkan Pak penjelasan tadi itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya selalu bertanya karena saya haus ilmu. Ya. Ayat 61. Ayat 61 itu menurut pemahaman saya adalah ajaan kembali pada Quran dan Sunnah. Berarti adalah purifikasi Quran dan Sunnah. Ya. Kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, maka kita kembali kepada salaf, kemurnian. Masalahnya adalah ketika kembali kepada Quran dan salaf, kita dituduh Wahabi. Padahal Wahabi tidak membakar masjid di Indonesia, tidak membubarkan pengajian di Indonesia, dan tidak korupsi haji. Itu Wahabi tidak korupsi haji. Pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, purifikasi sebaiknya sehingga kita tidak di stigma jelek Wahabi, karena mereka banyak yang menerima label Wahabi itu jelek. Bagaimana kita sebaiknya kalau kita kembali pada Quran dan Sunnah agar mulus? Yang kedua adalah ayat 64. Ayat 64 ini Rasul adalah orang Arab dan kita harus taat kepada Rasul, dakwahnya Rasul. Orang Arab punya budaya, pakaiannya gamis, dia berjenggot. Kalau makan dia bersama-sama, sehingga saya melihat orang Arab itu kalau sudah selesai dirijinya itu dijilat-jilat. Dirijinya dijilat-jilat. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengikuti Rasul secara totalitas atau hanya mengikuti Rasul secara parsial yang didakwahkan saja? Mohon penjelasan bagaimana kita harus mengikuti Rasul pada perintahnya, dakwahnya harus diikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berkaitan. Jadi kalau kita mengkaji hal semacam ini, kita pahami bahwa ada 4 landasan dasar negara itu akan baik. 4 landasan besar negara itu akan baik. Ya. Jika 4 ini hilang, maka negara itu akan hancur pelan-pelan. Ya, untuk yang 10 tahun, untuk 10 tahun saya ini. Apa itu? Wa'adil umaro, adilnya umaro. Itu sudah nggak ada lagi lah 10 tahun ini. Ya, kita lihat sudah nggak ada adilan ekonomi, politik semuanya, politik dinasti macam-macam sampai sekarang terus. Ya, dan ini mulai dikis oleh Amirul yang sekarang, mulai dikis. Kita doakan semoga lebih baik negara kita nggak hancur. Ya, wa ahniya. Apa ini ahniya? Jadi dermawannya para orang yang punya harta, ya. Itu ini. Ini penting. Dan kalau orang-orang kaya ini hanya untuk memikirkan diri sendiri, semua kayak alam diserap untuk
mereka dan kelompoknya, ya negara akan hancur. Ya. Wa doa fuqara yang ketiga, doanya orang fakir, orang miskin itu penting ya untuk bisa menegakkan negara ini. Ini kelihatannya juga orang-orang fakir itu sekarang dinabuhkan dengan bantuan sosial dan macam-macam, itu kan itu nggak menurut Islam nggak boleh itu. Menurut Islam nggak boleh. Berikan kan kail bukan apa? MBG. Bukan ikan, bukan ikan ya bu saya. Bukan kail, bukan ikan, bukan. Itu ya. Nah, orang-orang mereka jadinya makin fakir karena nggak pernah doa dan itu apa namanya nggak berusaha. Yang terakhir apa yang terakhir ya? Ini apa terakhir? Imam. Ahli agama yang dipakai ilmunya. Kemarin 10 tahun tidak pakai nggak ilmu agama, nggak ada yang pakai ilmu agamanya. Ya, jadi ulama itu dilarang mendatangi umarok, itu rumusnya. Tapi 10 tahun kemarin itu umarok justru ulama datang umarok mana? Ya, minta ini, minta bantu Pak Iqbal tadi, minta jabatan, komisaris sudah di macam-macam, ya dan berikan kepada ahlinya sesuatu itu. Jika tidak ada orangnya, tunggu kehancurannya. Coba tanya kayak Abu Gosok, Abu apa? Abu Duga. Abu Janda. Itu komisaris perusahaan apa utama nikel, coba ininya kayak kosong dari komisaris lama. Itu kehancurannya. Jadi kemarin debat dengan siapa ya itu tentang Israel. Dia membela tentang Israel. Ini sudah pembodohan yang nyata itu. Abu Janda. Ya, Abu Janda. Ya, jadi orang-orang munafik itu kemarin itu 10 tahun itu mampat sekali. Itu yang disebutnya munafik pun yang sangat keterlaluan. Bukan kita dijauhkan dari hal itu. Oleh itu kembali kepada pokoknya dari Pak Liman, kita harus ittiba Rasul. Di mana itu Rasul itu kita lakukan cara wudhu, cara sholat, cara makan, cara bersikap, fi'liyah amal kita, perbuatan kita, kauliyah omongan kita, dan juga takrir ada sifat tiga nabi yang harus kita tiru gitu. Jadi kalau makan terus kita jilat saya itu, ya saya kalau makan di rumah Padang Pak, saya nggak bisa pakai sendok. Di Padang itu saya nggak pakai sendok, karena identik dengan sambal ya. Ketika saya pernah di pesantren dengan kiai dengan semua santri, makannya itu satu tampah nasi gitu, ikannya bawah itu. Ya makan orang 10 makan di ada nggak pernah ngalamin itu? Itu ini baru ya saya juga tak jelaskan itu. Di rumah Pak saya nggak mau tak jelaskan juga itu. Ada orang mengatakan wah malu-maluin itu kan adat ketimuran kita. Tapi Arab waktu itu agarnya tidak mubazir. Kita jelaskan. Itu kira-kira ya. Jadi kalau bicara stigma Pak, itu kita nggak akan selesai. Orang bersikap berarti identik dengan ngebong. Tapi bahasa itu orang ngebong. Jadi banyak. Bahaya sepuh juga sih. Apa ngebong ya enggak? Apa mereka juga Wahabi ya enggak? Jadi tergantung bagaimana kita sudut pandang kita memandang ya itu ya. Jadi nggak usah terlalu stigma itu kita menghadapi lagi. Tapi memang 10 tahun kemarin itu stigma itu keras, sehingga justru yang merusak negara dipelihara, yang suka negara, cinta negara itu justru dibubarkan, gitu. Itu menurut kacamata ulama ya. Itulah kira-kira. Jadi kita nggak bisa berdebat panjang di sini, itu sudah ranah politik ya. Nanti tidak di ini yang oleh itu ada dari Polda, dari Kodam tadi saya tidak dimarahin. Itu Pak Iman, Pak Esa, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, kita jumpa
Sabtu yang akan seringan Ustaz Mustafa yang akan menyampaikan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dapatkan ilmu yang banyak sekali. Begitu pula santapan rohani yang jasmani yang banyak juga. Semoga kita bisa mengesankan dalam hati, ta'asur fi qalbi, dan niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikannya. Untuk sempurnanya majelis ini, marilah kita tutup doa kifaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.